Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita jabarkan bersama, membahas bersama, meluaskan bersama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Yuk kita sama-sama belajar. Karena setiap para subscriber itu punya guru sejati. Setiap manusia itu punya guru sejati. Pastinya pintar-pintar itu pasti. Hanya kadang-kadang mau mengungkapkan itu ragu. Mau menyampaikan, masa iya sih? Masa iya sih? Yuk kita bahas. Kenapa susah wusul? Kurang apa sih? Nah ini. Yuk kita bahas bersama-sama. Kenapa saya selalu menyampaikan surat Al-Anfal ayat 35. Surat Al-Anfal ayat 35 adalah surat secara tidak langsung isinya. Ya sebenarnya bukan secara tidak langsung, itu secara langsung untuk merontokkan kemelekatan yang sudah lama terjadi. Ya, nanti ada hubungannya dengan sholat. Yang kami jabarkan di sini sholat, bukan usolli. Ya. Di saat kita menjabarkan sholat, di surat Al-Anfal ayat 35 di situ mengatakan sholat itu hanya siulan, hanya tepuk tangan, maka rasakanlah azab karena kekufuranmu. Nah itu yang sholat, yang bagaimana? Surat Al-Anfal ini mengatakan maka rasakanlah azab. Ayo kita bahas. Ya, sholat atau usolli. Ayo kita bahas. Pertama, ini ada kalimat selalu sering. Ya, Miftahul jannah la ilaha illallah. Kalau kalimatnya dibaca Miftahul jannah la ilaha illallah. Kalau la tidak akan mendapatkan resonansi. Karena kalimatnya la, bukan la. Boleh mengatakan la, mohon condong atau sinkron kepada huruf lam alif yang lainnya. Contoh, kalau ini dibaca la ilaha illallah boleh. Ya kalau di saat membaca sholat ya sholat. Musola, la haula itu boleh, harus serempak, harus seresonansi. Kalau la ilaha illallah berarti musola, sholat, la haula. Tapi kenapa kalau ngomong sholat kok benar la haula ya benar la. Kenapa kalau yang tahlil ini kok la? Nah ini karena ini mengandung frekuensi. Jikalau memang seseorang mengucapkannya tidak pas, akan selamanya tidak merasakan vibrasi yang positif. Jadi gini loh, ibaratnya kalau ada orang yang bacanya selamanya itu la ilaha illallah, selamanya juga tidak akan mendapatkan makna. Untuk menuju ke makna, bahkan kalau ada makna yang diterangkan nolak di sini. Karena di dalam vibrasi ini hanya vibrasi berat. La itu kan berat. Padahal la ilaha illallah itu ringan. Sehingga di saat ada penjabaran itu masuk, kita juga ringan untuk menerima arti. Contoh, kalimat miftahul itu kunci. Kalau sudah kalimat kunci, jangan langsung mengembang, men-mindsetkan pintu. Jangan. Ya, karena nanti kalau kita kalimat Miftahul jannah la ilaha illallah, terus langsung pikirannya kunci, pintu, gedung itu larinya. Ini padahal itu kunci itu cara. Lah cara itu luas. Ya, cara. Jadi kalau kalimat kunci jangan lari ke pintu, tapi kunci itu cara untuk mendapatkan surga. La ilaha illallah ini secara umum, secara pasir awam, tiada Tuhan selain Gusti Allah.
Kalau tiada Tuhan selain, langsung nyebut nama nanti kalau ngapura Gus. Ini saya mau nyebut nama ini untuk penjabaran. Jadi jangan terbiasa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan terbiasa. Itu seakan-akan sudah terbiasa. Karena kalimat belakang itu lillahi ta'ala, Sang Maha Tinggi. Jangan nyebut nama. Karena nanti resonansinya enggak sinkron. Begini. Anak nyebut nama kepada orang tuanya, tetap aja nanti crash. Musuhan lah ibaratnya lah. Enggak akur. Kalau kita sebagai pasel, sebagai hamba, sebagai makhluk, nyebut nama kepada Sang Semesta, crash, sehingga usul nggak temu-temu. Jadi syarat pertama kita kalau mau usul, kholwat agar usul ya, kholwat agar cepat usul, hindari nyebut nama. Contoh, kalau ada masyarakat, ya ini saya contoh tulis ya. Umpamanya Ahmad sama Zaid. Ahmad usianya umpamanya 20 tahun. Zaid 50 tahun. Saya ibaratkan Zaid itu lebih tua. Si Ahmad kalau nyebut ketemu Pak Zaid, seharusnya nyebutnya Pak, tapi nyebut Zaid. Zaid kemana lu? Zaid kemana? Lama-lama Pak Zaid itu risih, nyingkir, nggak mau ngeliat mukanya Ahmad, karena anak muda kok nggak sopan, menghindar ini, menghindar, tetap menghindar, nggak bakalan kalau ketemu. Setiap ada Ahmad mukanya, mau lihat mukanya aja udah menghindar. Karena nggak sopan. Bila mana hamba mau wusul, kholwat kepingin wusul, masih nyebut nama, Gus, ini kami jabarin loh Gus. Secara vibrasi Gusti Allah mundur, secara vibrasi loh, bukan Gusti Allahnya mundur, secara vibrasi mundur. Getaran itu nggak ada, jauh. Padahal sudah di depannya. Rata-rata kholwat itu sebenarnya guru sejati sudah keluar, ada di depannya. Guru sejati tidak mau menampakkan diri karena masih ada di dalam diri kita, walaupun sedikit sebesar zarrah. Ada, belum bersih. Makanya disuruh suci seperti bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir itu kan suci, bukan suci tanpa dosa. Suci segala-galanya, pahala nggak ada, rekaman ABCD nggak ada, rekaman alif batas nggak ada, nol. Disuruh klotokin, dilepaskan, dihapus memori. La ilaha illallah secara kemakrifatan tiada nama kecuali wujud. Kalau mau bahasa syariat, tiada Tuhan selain Gusti Allah. Diduluin Gusti Allah ya. Karena mengepek, kalau kita selalu mengucapkan nama tanpa didahului iya atau Gusti, vibrasinya tidak ada. Yang ada vibrasi yang apa namanya ya? Yang negatif. Agar begini loh. Artinya kita kalau nyebut nama terus, kita itu disingkirkan atau dihindari. Kalau Ahmad nyebut nama terus sama Bapak Zaid, Bapak Zaidnya yang menghindar. Kalau hamba menyebut nama kepada Tuhannya, Tuhan itu secara frekuensi juga menjauh. Atau disebut hijab, dihijab, ditutup. Sumum, bukmun, omyong, fahum, layar, cion. Padahal di depannya, tapi nggak ngelihat. Padahal di dalamnya, tapi nggak merasa. Kenapa saya mengatakan di dalamnya? Surat Shot 72, surat Qaf 16. At-Taubah 40. Di sekitaran, diliput, nggak bisa kemana-mana. Tapi tidak merasakan kehadiran Tuhan.
Karena kita sering menyebut nama. Ya, jadi mohon dengan sangat kebiasaan lama dirontokkan dulu oleh surat Al-Anfal ayat 35 sehingga Al-Baqarah 115-nya masuk diterima, Ali Imran 109-nya juga diterima, At-Taubah 40-nya juga diterima. Karena rata-rata kalau surat Al-Anfal ayat 35 tidak dibuka dulu, ini yang lain ditolak. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah, wujudnya, bentuknya, rupanya. Lah, kalau Al-Anfalnya belum dilihat, nggak mungkin. Karena Al-Anfalnya belum dilihat. Setelah Al-Anfal dilihat, kaget, ngedon, waduh. Nah, disitulah gejolak. Karena kholwat itu siapa saja harus mengalami gejolak. Gejolak itu garis besarnya kiamat, padahal kiamat itu berdiri. Kiamat itu artinya berdiri, berdiri hukumnya Tuhan, berdiri manunggal, berdiri bertauhid, berdiri hukumnya Gusti, pasti gejolak. Ya. Jadi ada apa sih di dalam diri kita, ada apa? Kontrol diri. Selama ini masih nyebut nama enggak? Ayo, selama ini masih nyebut nama enggak? Kontrol. Kalau masih nyebut nama, tidak akan mungkin ketemu guru sejati. Satu. Kalau masih mengolok-olok makhluknya Gusti Allah, ya, dengan tidak ada alasan. Kalau mengolok-olok ada alasan, masih di ACC lah. Contoh, Alhamdulillahirrabbilalamin, Al-Fatihah ayat 2. Kalau, wah itu Al-Fatihah kan ayat 1, silakan. Pokoknya judulnya Alhamdulillahirrabbilalamin, yang kami ngerti itu ayat 2. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan semesta alam. Kita disuruh memuji di saat kemanapun kamu menghadap. Kita disuruh memuji. Karena yang Al-Baqarah 156-nya dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Berarti kalau kita menghadap kemana-mana, nanti banyak mulut terkunci. Orang kalau sudah berjalan ke Ahad, itu yang kebiasaan jengkel sama hewan, berhenti. Karena kemanapun kamu menghadap disuruh memuji, bukan disuruh mengolok-olok. Di saat nanti mengolok-olok harus ada dasar, alasan yang masuk akal. Ya, kita mengolok-olok tikus umpamanya, itu boleh, tapi harus mendasar. Harus ada dasar. Akan tetapi orang yang sudah ahad tidak akan berani mengolok-olok, karena kemanapun kamu menghadap disuruh memuji seluruh alam. Kalimatnya far'ain itu seluruh alam. Ya, ayo kita jabarkan bersama-sama. Kenapa saya tulis lagi penjabaran tentang sholat? Sholat yang dimaksud Al-Anfal ayat 35 itu yang mana yang disebut kena azab, yang mana ya? Ayo kita bahas. Kalau saya jabarkan di sini kayak kode etik, ya ayolah luaskan. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Luaskan, silakan luaskan. Sebelum sholat subuh itu ada kalimat sholat fajar. Sebenarnya saya nulis sholat ini salah. Kalau tak marbutoh dibacanya sholat. Berarti kalau mau nulis sholat pakai tak asli, nanti ketemu. Kalau nulis sholat pakai tak asli ketemu, tapi kalau nulis sholat dengan tak marbutoh nggak ketemu-temu. Sebenarnya bacanya itu sholat apa sholat? Ayo, bagi yang nahu sorob bingung kan? Iya ya, seharusnya kalau berhenti kan pakai huruf H, sholat. Hayya ala sholat. Wakob berarti nggak pakai huruf H. Nah, kalau pakai tak kan harusnya lanjut. As-sholatu khairum minan. Nah, secara tajwid, secara sorob nahu aja, nahu sorobnya sudah membingungkan. Kenapa tak marbutoh dibaca tak di saat wakob? Harusnya sholat pakai H. Sholat. Nah, di sini aja udah bingung. Ayo kita jabarkan. Ibaratnya sholat asyar, tapi rata-rata disebutnya sholat asyar. Ada apa ini sebenarnya? Ayo kita jabarkan. Sholat fajar artinya kita sadar
disuruh sadar mengingat di saat keluar. Ya, ini ada hubungannya dengan Hajar Aswad. Kita dulu keluarnya dari mana? Pajar itu keluar, pajeriha keluar, parjiha pintu keluar. Ini bagi yang nahwu syaraf paham ini. Kenapa sih Pak Jam tidak dijabarkan? Kode etik. Kode etik ya. Kita disuruh sadar pajar waktu dulu kita keluarnya dari mana. Ya, makanya ada hubungannya dengan Hajar Aswad. Setelah itu sholat subuh. Sholat itu sadar, subuh itu suci, belum ada rekaman apa-apa. Ya, di saat bayi itu suci, tidak ada rekaman apa-apa. Ya, makanya orang kalau kholwatnya kepingin cepat usul, hapus semua rekaman. Hapus semua rekaman. Ya, saya di sini kalau hapus semua rekaman berarti tidak ada kecuali, hapus total. Merasa pinter, nggak bakalan ketemu Gusti Allah. Ya, merasa ada, juga nggak bakalan ketemu Gusti Allah. Karena begini, ada kalimat, kalau kepingin lihat Tuhannya ya mati dulu. Betul, tapi mati ada dua sisi. Mati secara jatah usia, mati sakjeroning urip, atau fana suwung. Kalau masih merasa ada, raga kasar ini masih merasa ada, nggak bakalan ketemu Tuhannya. Kalau masih merasa ada, nanti kan merasa punya, merasa pintar, merasa jaya, merasa sehat. Itu nanti. Jadi rasa itu suruh dibuang, bukan bahannya, barangnya yang dibuang. Kekayaannya disumbangin ke orang, bukan. Istrinya dicerai, bukan. Anaknya dibuang, bukan. Rasa kepunyaannya yang suruh, rasa kemelekatannya yang suruh dibuang. Ya, sholat subuh berarti kita disuruh suci, nggak ada rekaman. Idul Fitri, kembali ke fitrah. Bukan tanpa dosa, tapi tanpa apa-apa. Ya. Sholat duha, lah ini sholat duha, sadar di saat akil balik merekam. Mulai di sini merekam dunia. Yang rata-rata ini dari luar, merekam dunia. Ya, merekam apa saja, termasuk di sekolah. Sekolah apa saja, belajar apa saja. Sampai kepada sholat zuhur. Zuhur itu zahir terlihat. Nempel, oh saya pintar, saya juara 1, juara 2, juara 3. Oh saya mendapatkan ini. Ah, ini mulai melekat. Kerja keras mendapatkan ini. Mulai di sini melekat, kencang. Ya. Sampai ini ibarat, kalau usia ini ibarat, ini kan hanya ibarat 20 ke atas. Rata-rata merasa kuat, merasa ada. Sampai usia 35 atau orang Jawa bilang salapanan. Itu masa transisi. Setelah itu sholat asyar. Kalau mau ditulis asyar ya silakan, mau ditulis asyar silakan. Ini mau bingung nggak? Tulisan aslinya sholat asyar, dibacanya sholat asyar. Ayo kita gali. Asyar itu masa. Asyar itu 10, masa sudah mau pulang. Wis sore, sudah mau pulang, sudah suruh. Asyar itu masa, asyar itu 10. Kalau seseorang sudah sistem merasa ada dan tiada, berarti sudah sore. Contohnya logika secara badania. Orang kalau sudah tua itu punya kaki, tapi kayak nggak punya kaki. Udah jalannya udah susah. Punya kuping, kayak nggak punya kuping. Udah pendengaran sudah. Punya mata, kayak nggak punya mata. Penglihatannya sudah belabur. Itu sebenarnya secara kode alam, kode semesta, kode Al-Quranul Qadim, itu Gusti Allah mencopot kemelekatannya. Dikurangi, kemelekatannya udah dikurangi secara kode semesta loh. Kalau ngomong kode alam nanti larinya ke hak kasar ya.
Jadi ini kode semesta. Berarti kita kalau sholat asyar sudah di antara ada dan tiada. Karena sholat maghrib, ya sholat artinya sadar ya. Sadar di masa yang usia itu sudah akan dilepas kemelekatannya. Makanya buru-burulah semedi, kholwat, uzlah, riyadhah, infirat, i'tikaf, meditasi yang judulnya hening. Karena apa? Karena sholat maghrib, sholat itu sadar maghrib itu petang gelap surup. Kalau orang ini ibaratnya kan sudah tua mau pulang, daripada dipaksa, mendingan kita mati sakjroning urip menuju fana. Menuju fana diniatkan itu kalau capek takut berhenti. Kalau fana langsung yang hukumnya yang jatah usia itu pedih karena dipaksa mencopot kemelekatan. Anakku gimana, istriku gimana, suamiku gimana, hartaku, jabatan, dipaksa kamu harus pulang. Makanya kalau yang belum siap pulang, makanya ada kalimat sakaratul maut pedih. Sebenarnya bukan sakaratul mautnya pedih, kitanya nggak mau pulang, makanya begini-begini sampai melotot-melotot. Kita disuruh melepas kemelekatan apapun, kalimat apapun, mengkultuskan sesuatu apapun, nggak boleh. Mengkultuskan wujud, mengkultuskan benda, ayo hilangkan. Yang masih mengagung-agungkan mangkola, mohon dilepas. Mangkola siapa saja, mohon dilepas. Undur makola wala tangdur mangkola. Tidak boleh kita tergiur atau terfana oleh casing, baik casing depan. Casing itu punya nama, jangan tergiur dengan nama juga, nama depan, nama belakang, embel-embel nama pun mohon dilepaskan semua. Kalau embel-embel nama masih nempel juga belum melepas itu namanya. Maghrib artinya bahasa umumnya surup, gelap, mati, asli. Ya. Setelah itu ada kalimat sholat Aisyah. Sholat itu sadar, Aisyah itu kehidupan. Ini yang bicara roh. Roh itu kalau sudah lepas dari jasadnya, itu namanya, oh ini hidup yang sebenarnya bebas. Karena selama ini roh itu terkurung oleh raga kasar. Nanti ada penjabaran juga sholat Jumat. Ya. Yang mana? Ayo kita. Yang saya katakan di sini sholat Jumat, bukan usoli Jumat. Semua ya. Yang kami katakan di sini sholat subuh, bukan usoli subuh. Ayo kita harus pecahkan. Ayo. Yang saya katakan di sini sholat duha, bukan usoli duha. Yang saya sampaikan di sini, yang saya jabarkan di sini adalah kalimat sholat zuhur, bukan usoli zuhur. Sholat asyar, bukan usoli asyar, bukan usoli asyar. Sholat maghrib, bukan usoli maghrib. Sholat fajar, bukan usoli fajar. Ayo kita luaskan ya. Yang kami jabarkan di sini adalah sholat artinya sadar, usoli artinya menghormat. Sholat Jumat yang kami jabarkan di sini sholat Jumat sadar menyatu. Ini ada hubungannya dengan surat Toha ayat 14. Ya sebenarnya menghubungkan semua banyak. Kalimat innani, nah ini nunnya ada 3. Yang pertama ini hunna tasdid, berarti nunnya 2. Ini nun 1, berarti 3 nun, ada huruf ya belakang. Jumat itu menyatu, menggabungkan. Jamak, jami' itu sama menggabungkan. Jamaah itu berkumpul. Kalau Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani menjadi satu titik, menjadi jamaah, menjadi menyatu, akan melahirkan huruf ya, kekuatan. Ya, yang kami jabarkan di sini adalah
Yang mana? Ya, saya analogikan lagi yang luas. Bila mana roh, bila mana jiwa, bila mana raga itu menyatu secara khusyuk, kalau dalam bahasa umumnya. Khusyuk itu artinya roh, jiwa, raga itu tujuannya sama. Tujuannya sama. Mulut memuji, umpamanya mulut itu memuji tikus, hatinya juga memuji tikus, rasa jiwanya juga memuji, itu namanya. Jadi sinkron gitu loh. Mulut memuji semut, dalemannya juga memuji. Mulut memuji cicak, dalemannya juga memuji. Kadang-kadang mulutnya doang memuji, dalemannya tidak. Lain kalau roh, jiwa, raga sama tujuannya, khusyuk tujuannya, akan kuat apa saja luas. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Orang yang sudah menyatukan huruf nun itu sudah sama juga mengfanakan raga kasar ini, sudah tidak ada. Sehingga nanti wusul. Ibarat kok nggak wusul-wusul, kok susah banget. Karena masih ada yang sebesar zarroh masih nempel, keakuan yang masih nempel, kemelekatan yang masih nempel. Mohon berperilakulah atau bertafakurlah. Tafakur itu mikir ya, berperilaku ahad. Bagaimana cara berperilaku ahad? Berpedoman dengan Al-Baqarah 115, Al-Baqarah 156, Ali Imran 109. Itu pedoman ahad. Kemanapun kamu menghadap, urusannya juga Gusti Allah. Mohon ini dibaca artinya, jangan dibaca Arabnya, susah, ribet, ruwet. Kalau dibaca Arabnya nggak ketemu-temu. Ya kalau orang Arab yang baca mah ya paham. Lah kalau orang Indonesia yang baca nggak ketemu maknanya. Lah ini aja kalau dibaca nggak ketemu makna, nggak ketemu maksud dan tujuan. Ya mungkin udah cukup ya. Mungkin udah cukup ya. Nanti kalau umpama tidak kurang, kan kami tadi menjabarkannya masih ada kode etik. Kami tidak meluaskan keseluruhannya, makanya ayo bareng-bareng luaskan. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Jadi bila mana nanti ada yang kurang paham, kurang jelas, mohon ke WA. Sini ya. Mohon ke 087832328066. 08786232, salah nggak ya? Ya saya mohon maaf Pak Dadang, dicek nomor kami itu benar nggak ya? Ini saya takutnya lupa ini, 087862328066. Maksudnya benar enggak gitu kan? Ya. Ya betul ya. Jadi mohon bila mana kurang jelas, bukan sebenarnya saya mau menjelaskan, saya lah diri saya yang mana ini. Kami mau menjelaskan ada kode etik. Ya mohon diluaskan. Ya kalau enggak nanti lewat WA. Ya lewat WA ya. Terima kasih ya. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.